Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Beberapa waktu terakhir para pengguna KRL Jabodetabek angker gitu ya, agak resah karena ada rencana dari Kementerian Perhubungan untuk menaikkan harga tiket ini berdasarkan si kaya dan si miskin. Nah, itu dasarnya apa sih dan kriterianya terus gimana ya, Pak Nah, ya? jadi apa enggak ya? Kita ngobrol ya sama dengan Adita Irawati, ini juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Adita. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bayu dan Selamat pagi, Vita. selamat tahun baru Mbak Adita. Selamat tahun baru. Sama-sama, selamat tahun baru juga, Ya. makin sukses ya. Ya, oke, Mbak Dita langsung aja. Soal kenaikan harga tiket KRL ya, berdasarkan pendapatan itu si kaya dan si miskin. Jadi apa enggak sih Mbak? Iya, begini. Ini mungkin saya perlu sampaikan ya bahwa ini kan pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman media terkait dengan apakah ada rencana kenaikan tarif KRL di beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu kira-kira. Pak Menhub itu tegas mengatakan bahwa tidak ada rencana kenaikan tarif KRL dalam waktu dekat, gitu ya. Jadi kalau kemarin banyak yang ramai kan isu gosip bahwa Ya. di tanggal 1 Januari tarifnya baru, itu sama sekali tidak ada ya. Sampai hari ini mungkin pengguna KRL juga bisa melihat sendiri masih sama. Nah, terkait wacana itu, terkait dengan adanya kartu untuk yang mampu maupun yang tidak mampu, jadi istilah kaya dan miskin ini pun juga sebenarnya istilah dari teman-teman media juga nih, yang tidak pernah kita sebutkan sebenarnya. Adanya adalah bagaimana untuk yang mampu dan mungkin kurang mampu. Nah, dalam kaitan ini saya tegaskan juga ini masih kajian, masih wacana ya. Dan mengapa itu disampaikan, ini sebenarnya ada beberapa pilihan-pilihan kami untuk melakukan penyesuaian, karena ini yang perlu masyarakat tahu ini, tarif KRL itu adalah tarif yang masih besar subsidinya diberikan oleh pemerintah melalui skema Public Service Obligation. Nah, Public Service Obligation ini sebenarnya apa sih? Ini juga mungkin sekaligus bisa mengedukasi ya. Ini sebenarnya adalah besaran dana atau anggaran yang diberikan untuk menutup selisih tarif operasional dari para operator, dalam hal ini KAI, dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada selisihnya. Nah, PSO ini sebenarnya kan harusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang memang membutuhkan, yang di Indonesia ini masih banyak lah yang lebih membutuhkan. Nah, jadi kami sedang mengkaji gimana agar PSO ini tetap tepat sasaran dan tetap yang namanya operator sarana dalam hal ini PT KAI itu tetap bisa memberikan layanan yang baik. Karena tiap tahun sebenarnya yang namanya biaya operasional kan naik ya karena inflasi dan sebagainya. Tapi tarif tidak pernah dinaikkan sejak 2016 gitu. Nah, ini yang sedang kami kaji Bayu sama Vita, beberapa opsi gitu ya. Jadi salah satu opsinya ya tadi gimana kalau kemudian ada skema kartu. Sekali lagi ini masih kajian gitu. Jadi sampai saat ini belum ada dan dalam waktu dekat juga belum ada. Oke, kalau misalnya begini Mbak Adita, pertanyaan nitip nih ya pertanyaan gitu. Kalau memang berhubungan dengan subsidi gitu ya, bisa nggak sih minta subsidinya dinaikkan aja Mbak gitu? Karena kan semangatnya gini, mengurangi kendaraan pribadi di jalanan, akhirnya orang akan beralih pada transportasi umum gitu. Subsidi ini kan sebenarnya kalau di transportasi ada dua skema ya. Satu ini PSO, jadi Public Service Obligation, yang diberikan kepada operator. Jadi biasanya ini ada BUMN, masuk di sini KAI, kalau di darat ada Damri dan sebagainya ya. Itu ada ya. Sementara ada juga yang sifatnya adalah tarif perintis. Ini juga subsidi. Nah, tarif perintis ini untuk saudara-saudara kita yang di daerah-daerah terpencil ya, dan biasanya dioperasikan langsung oleh baik itu bisa oleh operator maupun oleh pemerintah langsung. Angkanya itu tiap tahun naik ya, besar sekali. Dan ya kan kita tahu juga ya sekarang ini tantangan ekonomi dunia maupun ekonomi nasional juga challenging sekali, apalagi nanti di 2023. Tentu pemerintah jadi harus lebih hati-hati kan mengalokasikan anggaran untuk PSO atau subsidi ini, baik itu dalam skema PSO maupun perintis. Dan tentunya juga kita harapkan juga tepat sasaran gitu ya. Tadi saya bilang bahwa untuk KRL Jakarta saja, Jabodetabek, itu sebenarnya PSO yang dialokasikan itu angkanya mencapai 1,6 triliun. Di tahun 2023 ini kita rencanakan harusnya 1,6 triliun. Harapannya kan sebenarnya kita juga memberikan PSO yang sama untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan. Jadi
kalau kemudian ini ditambah, ya mestinya ditambah untuk daerah yang mungkin juga sebenarnya lebih membutuhkan gitu. Nah, ini mengapa kemudian kami ya tadi sedang mengkaji beberapa opsi. Ada opsi kenaikan tarif yang sama rata, ada juga mungkin tarif yang tadi kita sebutkan sesuai dengan kelasnya. Jadi sekali lagi masih kajian. Untuk menambah PSO pun tadi subsidi tadi yang seperti ditanyakan Bayu juga tentu harus hati-hati ya. Karena kita harus juga memperhatikan daerah-daerah lain yang saat ini pun juga membutuhkan PSO itu. Gitu. Oke, baik. Nah, Mbak Adita, meskipun ini baru wacana, baru kajian, tapi kan potensi itu tetap ada. Meskipun jadi atau tidak, nanti kan kita tunggu finalisasinya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan begini, Bayu juga angker ya, anak kereta ya. Saya pun juga Mbak Adita. Jadi kalau setiap hari ya, kita misalnya naik kereta gitu, biasanya 3.000, 4.000 atau 5.000-an lah ya. Nah, ini untuk klasifikasi orang yang mampu ini akan dipasangkan tarif berapa sejauh ini ya Mbak ya, kajiannya? Ya itu tadi karena masih kajian ya, tentu masih dalam perhitungan, masih dalam diskusi, dalam pembahasan juga, tentunya dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Kalau tadi berarti kan yang ditanyakan pendataannya ya pendataan tentu kami tidak bisa melakukan sendiri. Kami akan berkonsultasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Dari mana saja tentu itu nanti yang akan menjadi pembahasan kami gitu ya. Nah sekali lagi bahwa kami tentu berupaya ya menyeimbangkan kepentingan antara operator sarana dalam hal ini BUMN KAI yang memang harus terus bisa melayani dengan memadai dan tentunya dengan keterjangkauan dari yang bisa diberikan oleh masyarakat. Dan satu lagi, misi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang betul agar masyarakat kemudian bisa beralih ke transportasi umum. Dengan catatan tadi ya bahwa subsidi yang diberikan dalam rangka merealisasikan itu sekali lagi ya diharapkan bisa lebih tepat sasaran baik secara keekonomian maupun secara daerah gitu ya. Karena sekali lagi daerah lain masih banyak nih yang membutuhkan dan KRL Jabodetabek termasuk yang angka PSO-nya cukup tinggi gitu. Itu yang sedang kami review sekarang. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Adita atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Mbak.